Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat bertemu dalam kegiatan tatap maya PKG PJOK kelas 9 gelombang pertama. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah kakak-kakak, ini pertemuan kita yang ke-10. Seperti biasa, sebelum kita memasuki materi intinya, saya sebagai fasilitator mengingatkan tentang kesepakatan bersama yang mulai dari awal sampai yang ke-10 ini masih tetap sama: menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, like raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Pada sesi hari ini kita memasuki modul 21.2.1. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Ini sudah kita pelajari pada 2 hari yang lalu. Kakak-kakak, tujuan sesi kita kali ini adalah peserta saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman. Temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita sesi ini adalah 1. Berburu referensi penyajian tugas gerak. 2. Berbagi referensi penyajian tugas gerak. 3. Refleksi. Review singkat materi P1 dan P2 yang kita telah pelajari. Pertama, review P1. Dalam konteks pembelajaran PJOK, banyak aspek yang menentukan apakah suatu pengajaran dapat dikatakan efektif atau tidak. Beberapa contoh aspek dalam pembelajaran PJOK adalah: 1. Tujuan pembelajaran harus jelas. 2. Keterlibatan aktif murid. 3. Pengajaran berdiferensiasi. 4. Adanya pemrogresan dan pentahapan atau pengembangan konten. 5. Demonstrasi keterampilan dan penjelasan. 6. Umpan balik. 7. Komunikasi yang efektif. 8. Penilaian dan evaluasi. Itulah aspek-aspek dalam pembelajaran PJOK yang harus ada. Kita lebih mengenal yang namanya RTP. Disitulah semua 8 aspek
9 aspek berkumpul dijadikan satu kegiatan pembelajaran yang namanya RTP atau modul ajar. Setelah kita melihat ada 9 aspek, tentunya ada kriteria pengalaman belajar. Kriteria pengalaman belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama, kriteria pertama, pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan, penampilan, aktivitas motorik peserta didik. Kriteria ini memperjelas komitmen PJOK untuk memfasilitasi murid dalam mendapatkan dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk membangun gaya hidup. Perlu dipahami oleh kakak-kakak, untuk menumbuhkan gaya hidup aktif tidak harus selalu mensyaratkan penguasaan keterampilan motorik yang kompleks. Pada kenyataannya, kita dapat melakukan gaya hidup aktif dengan keterampilan motorik sederhana, seperti berjalan kaki, jogging, atau yang lainnya yang sederhana. Tujuannya, dengan kata lain, tiada bukan di antara lain adalah agar siswa atau peserta didik dapat melakukan aktivitas gerak atau permainan olahraga, tapi tidak bersifat edukatif. Kriteria kedua, pengalaman belajar. Peserta didik harus memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktikkan gerak untuk semua murid, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ini semata-mata terkait dengan pengelolaan kelas, tapi juga keputusan kakak-kakak tentang konten yang akan disampaikan. Untuk keterampilan dan kemampuan psikomotor yang menjadi fokus utama untuk pembelajaran PJOK terkait dengan waktu melaksanakan prakteknya. Misalnya, kakak-kakak merancang tujuan dasar meminta siswa melakukan permainan. Contoh lempar tangkap dengan formasi lingkar. Aktivitas gerak tersebut akan berpotensi maksimal untuk dipraktekkan keterampilannya jika diinginkan. 3. Kriteria ketiga, pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dalam pengalaman belajarnya, secara lebih bermakna ketika aktivitasnya sesuai dengan kemampuannya, tentunya siswa akan sangat menghargai, kemudian memotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK. Yang paling gampang dan paling mudah adalah dalam pembelajaran PJOK ada yang namanya guling ke depan. Siswa yang tidak dapat menggulingkan badannya, walaupun sudah mencoba berkali-kali, bisa jadi karena gerakan tersebut terlalu sulit bagi mereka. Sebaliknya, jika kakak-kakak mengajar keterampilan yang mudah bagi siswa, maka tidak ada tantangan di sana. Jadi, diharapkan kakak-kakak merancang pengalaman belajar yang menantang itu masih harus dilakukan. Kriteria keempat atau yang terakhir, pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Sekarang review yang kedua atau P2. Dalam pembelajaran, siswa mendapatkan dalam pembelajaran, siswa harus mendapatkan perhatian dari kita, kakak-kakak sekalian, sebagai guru PJOK. Apa yang dimaksud dengan perhatian bagi peserta didik yang sifatnya adalah komunikasi verbal maupun non-verbal. Untuk menginstruksikan kepada peserta didik secara spesifik, guru PJOK
harus aktif juga bergerak. Dan guru PJOK juga aktif memberi tanda-tanda untuk mengelola aktivitas yang sangat penting ini. Komunikasi verbal, contohnya dengan menghitung sampai 3. Atau dengan berteriak mulai. Komunikasi nonverbal bisa menggunakan tepuk tangan, mengangkat tangan, atau dengan fluid. Dengan fluid pun jangan terlalu sering. Sebatas yang memang diperlukan saja. Kemudian faktor penyajian tugas gerak yang kedua, atau yang bagian D, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Seringkali peserta didik tidak perhatian karena tersita perhatiannya oleh lingkungan atau yang dapat memecah perhatian dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Lingkungan dalam pembelajaran dapat menyita perhatian mereka seperti matras, jaring, gawang, kon, bendera, dan lainnya. Bagi kakak-kakak yang mengajar di kelas bawah, barangkali sangat paham ketika harus bersaing dengan objek-objek yang ada di tangan peserta didik. Bisa jadi peserta didik seperti ini akan berbagi bola, pemukul, roket, dan peralatan lainnya. Tentunya yang bisa membantu kegiatan pembelajaran mereka. Yang ketiga atau bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Guru PJOK yang merasa memiliki kemampuan komunikasi yang bagus sering melakukan peserta didiknya tidak memperhatikannya. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh aspek yang lebih terkait dengan pengelolaan kelas. Maksudnya, pengelolaan kelas yang ada membuat mereka tidak dapat mendengar atau melihat apa yang terjadi. Dalam kondisi ini, kakak-kakak segera meminta perhatian mereka. Pada saat mereka menyebar di area yang luas, maka pastikan semua dapat mendengar perkataan dari kakak-kakak dengan jelas. Materi yang hendak disampaikan singkat dan tugas gerak yang dilakukan bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Yang keempat atau bagian D, penggunaan waktu yang tidak efisien kadang-kadang juga mempengaruhi kegiatan penyajian tugas gerak. Kita sebagai guru PJOK seringkali terjadi ketika mendapati rekan-rekan guru PJOK yang kesusahan berkomunikasi secara verbal kepada peserta didiknya. Sering juga kita temui mereka yang bisa bertutur panjang tapi tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi komunikasinya. Kata-katanya menjadi terlalu boros dengan kalimat yang berbelit-belit. Dengan kata lain, mereka tidak menggunakan waktu secara efisien dalam pembelajaran PJOK. Tentunya kakak-kakak harus pahami, dengan banyak bicara pun tidak menjamin siswa akan memperhatikan kita. 2. Tahapan dalam konten dan aspek organisasi penugasan. Kita semua paham konten gerak tidak dapat secara keseluruhan disampaikan. Kakak-kakak akan menahapkan sedemikian rupa dari mengenalkan sampai memfasilitasi kemahiran. Dalam hal ini penyajian tugas PJOK menggunakan informasi terkait dengan 2 hal. Pertama, informasi tersebut adalah tentang tugas gerak yang akan dilakukan, termasuk orientasi tujuan. Yang bagian 2, pengaturan organisasi pembelajaran. Agar tidak campur aduk, kakak-kakak dapat mendahulukan yang pertama, yaitu tugas gerak apa yang akan dipelajari dan dipraktekkan hari itu. Misalkan passing bawah dalam bola voli. Kemudian bagaimana organisasi pembelajaran dapat disampaikan, misalnya secara berpasangan. Yang ketiga, memilih dan mengorganisir isyarat atau cuek pembelajaran. Para pakar meyakini bahwa murid belajar gerak di PJOK melalui isyarat pembelajaran
learning tool. Istilah ini nampaknya tidak akrab di telinga guru-guru kita, meskipun banyak yang telah menggunakannya. Secara definisi, isyarat pembelajaran adalah suatu kata atau frasa yang mengidentifikasi atau mengkomunikasikan kepada peserta didik. Ciri penting dari suatu keterampilan atau tugas, contohnya dipukul, mata melihat ke depan, lutut ditekuk 45 derajat. Mengapa isyarat seperti ini penting bagi guru PJOK dalam pembelajarannya? Sebab umpan balik semestinya disampaikan ketika dan selama peserta didik mempraktikkan gerakan yang tersebut di atas. Pada saat mereka melakukan, kakak-kakak dapat menyampaikan umpan balik ini secara singkat. Beberapa hal di bawah ini adalah karakteristik isyarat yang baik. 1. Akurat. Isyarat yang kakak-kakak berikan harus akurat. Isyarat yang baik adalah yang akurat, yaitu yang berasal dari teknik melakukan suatu keterampilan. Disinilah letak pentingnya kakak-kakak untuk memahami dan menguasai suatu konten. Sekali lagi, disinilah kakak-kakak harus memahami dan menguasai suatu konten. B. Singkat tapi penting, isyarat yang baik adalah konten pesannya pendek. Isyarat disampaikan melalui kata atau frasa, bukan kalimat paragraf. Peserta didik tidak akan bisa menangkap apa yang kita sampaikan ketika mereka sedang melakukan tugas gerak. Dengan kata lain, mereka tidak dapat menggunakan informasi terlalu banyak. Itulah kakak-kakak review singkat materi P1 dan P2 yang tentunya kakak-kakak dapat membacanya di modul. Kita lanjut. 1. Berburu referensi kajian tugas gerak. Berburu referensi. 1. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. 2. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan oleh kakak-kakak dalam proses pembelajaran PJOK. 3. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Saya sudah sampaikan di grup diseminasi PJOK. 4. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jadi kakak-kakak diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompok selama 40 menit. 5. Jika sudah selesai, maka semua kelompok diminta kembali ke dalam main room. Kita bagi dulu kakak-kakak. Ada berapa jumlahnya? Kelompok 1, kakak Acuy. Maaf, belum saya bagi kelompoknya ini. Oh, sudah saya bagi. Alhamdulillah. Kelompok 1, kakak Acuy, kakak Gusti, kakak Haji, kakak Fadli. Kelompok 2, kakak Gilang, kakak Yoga, kakak Fardi, kakak Repandri. Kelompok 3 hanya 2 orang, kakak Rohimin dan kakak Yon Angiono. Kerjain Yon. Dua doang. Saya bagi nih.
Iya. Oke ya. WA aja WA. Di WA sudah saya share ya grupnya apa soalnya, materinya. Oke, saya bagi. Silakan kakak-kakak masuk ke dalam Assalamualaikum. kelompoknya. Ya, ya Pak. Ya. Halo. Iya lagi nge-zoom deh. Baru jam 8 lu tadi. Oh. Kakak Adwi silakan masuk ke dalam kelompoknya. Kakak Pardi silakan masuk ke dalam kelompoknya. Ini tuh berapa orang sih?
Jis, Ajis. Jis, Ya, hadir. lu adiknya Roop ya? Bukan. Oh. Ngajar di mana, Jis? So tahu banget, so tahu. Yang Ro'u Pondok Melati mah beda lagi. Oh, Iya, dia fasilitator. Fasilitator SD. Silakan Iya, Cang. Bang Roy. iya, Silakan iya. Gusti, silakan. Namanya doang sama disebut-sebut. Iya, cuy, lu muka lu mana, cuy? Lu kagak sopan, cuy. Iya. Siap senior. Kalau ngomong kata mukanya harus nongol. No, Gusti ngilang lagi nih suaranya. Iya, ngilang lagi pura-pura Cang katanya. Ini suara jadi ngilang di halo-halo dari tadi. Kita tahu nggak mau presentasi dia. Gilang tuh, Gilang, lihat Gilang. Opcam tuh Gilang, gua tahu lagi sama janda Gilang. Bukan. Apa Ada. janda lagi goblok. Sampingnya kagak kelihatan. Kagak kelihatan, Gilang. Bader Gilang sekarang, bener dah. Jangan bader lah, anak lu masih kecil. Baiklah, Bang. Tuh. Jadi nerus baik, Bang. Gua bilangin baba lu sama mama. Ya, Acil lo dibuka Acil kartunya Acil sama Bang Roy Cul. Lihatnya no gelasnya no. Gelas dukun dipakai no. Laptop gua rusak. Ternyata paketannya kagak ada, habis. Ya salam. Segitu di sekolah nggak masih alasan paketan habis ya. Lah kan gua kayak lo cuy, new fluid. Buset dah. Oh iya. Lu lagi pada ngebak ya? Lagi lempar benih. Lanjut. Itu Bang Yon kemana itu Bang Yon? Pak Rohim, coba tanyain dulu coba. Ada Iya lengkap, jadi ada. ngilang tuh. Yontan masuk Dia kayak Yon. kayak dia lagi nyari ini dia makanan gratis dia kondangan kayak romannya. Dia lagi menjaga kewaspadaan itu, jangan salah. Kelompok mana yang sudah siap? Ya kelompok kita udah siap. Ayo silakan. Ayo coy, sikat coy. Bang Ajis. Lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus. Ayo silakan. Ajis, Ada Bang Ajis, ada tenang. siap. Tenang ada Pak Haji sudah aman pokoknya kendali. Aman. Oke, filter dulu ah. Banyak banget itu foto. Itu buka apaan lagi kocak. Itu habis digangguin tadi ya, digangguin tuh dia. Bisa aja dia habis digangguin tadi dia.
Lihat Cang, mukanya merah Cang. Ini kenapa lagi ini? Dia senang banget romanya hari ini sih. Dah. Mana lagi? Ini ya kali ya. Pokoknya SMP 5 lagi pada kusut otaknya. Ini nih kayak nih. Nah, ada ya? Nah, 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 ini cakep nih. ini bisa gerak ini. Waduh, nyoret-coret lagi. Nah, dia Kak, kelihatan ya? Kelihatan. aman udah kelihatan udah. Aman, langsung nih. Langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang berbagi referensi inspiratif tentang penyajian tugas gerak, di mana kita dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Kak Yunianto Islamia Fadli SPD, yang kedua Kak Cuy Abdul Bashir SPD, yang ketiga Igusti Ngurah Mulyana SPD, yang keempat Muhammad Aziz Fauji SPD. Sebenarnya nama saya salah ini ya nulisnya, nggak apa-apa lah. Jess, ini dapat dari mana, Jess? Jawaban ini dapat dari mana lu? Udah dapat ya? Dari Ya, kiriman. Bang Roy. Oh. Bang Roy lu. Kiriman Berisik Kak banget lu, Fadli Bang. ini. Itu si Fadli kan pinter kelas gua itu. Lu mah iri banget lu. Ini tim sukses ini. Yang pertama akan menjelaskan tentang mendapat perhatian dari peserta didik. Yang di poin A itu kita menetapkan tanda atau prosedur, di mana komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Komunikasi verbal dengan menghitung 1-3 atau berteriak mulai. Yang berikutnya komunikasi non-verbal dengan tangan atau isyarat, cara bisa mengangkat tangan dan bersiul. Poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama, kita memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah. Kedua, fasilitasnya termasuk bola, matras, tali, pemukul, alat roket, dan peralatan lainnya yang tersedia di sekolah. Berikutnya, anak berbaris atau peserta didik berbaris membelakangi matahari, karena takutnya kalau menghadap matahari biasanya kita mata agak silau. Berikutnya, memilih tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian, nyaman, dan aman. Jadi bisa dalam keadaan tertib kalau untuk pembelajaran di lapangan tidak ada keramaian. Yang poin C, memastikan peserta didik mendengarkan dan melihat. Di antaranya memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti poster, video, aktivitas yang menarik dan menyenangkan, dan menyampaikan instruksi dalam area yang lebih sempit. Kita bisa memanfaatkan semuanya. Poin D, penggunaan waktu yang efisien, di mana kita menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berikutnya, penyajian tugas gerak harus singkat dan dapat dipahami. Poin kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ini kita dibagi-bagi menjadi 2 kolom. Yang pertama kita kolom keterampilan gerak yang diajarkan dan urutan pengajaran yang dilakukan. Poin pertama, passing dalam permainan bola voli. Urutannya adalah instruksi, demonstrasi, langsung, passing secara individu, passing dengan tembok, passing berpasangan, dan penilaian dan evaluasi. Yang terakhir kita melakukan refleksi diri atau umpan balik bisa. Poin kedua, lempar tangkap bola. Urutannya diantaranya instruksi, demonstrasi langsung,
lempar tangkap bola berpasangan prakteknya, lalu penilaian dan evaluasi, dan terakhir tidak lupa dengan refleksi diri. Poin ketiga, isyarat pembelajaran. Ini juga dibagi menjadi 2 kolom. Yang pertama, kolom pertama keterampilan gerak yang diajarkan, kolom kedua isyarat yang digunakan. Untuk keterampilan, yang pertama kita start jongkok untuk mempelajari lari jarak pendek. Yang harus isyarat yang harus digunakan adalah persiapan, bersedia, siap ya, itu instruksi atau aba-aba saat untuk melakukan start jongkok. Yang kedua, gerakan berirama, di mana isyaratnya adalah hitungan, tepukan, ketukan, atau bendera. Itu isyarat dalam keterampilan gerak berirama. Oke, sekian kakak-kakak dari kelompok lain. Ini hasil dari kerja kelompok dari kelompok 1. Sekian dari saya. Silakan untuk yang mau mengkritik atau ngasih tambahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bagi kakak kelompok 2, kelompok 3 untuk mempresentasikan. Atau ada yang mau menambahkan dari hasil presentasi kelompok 1? Barangkali kakak-kakak punya pemikiran yang lain. Gusti malah kagak ada pikirannya, Kak. Gusti mah. Apa sih Bang Roy? Gue lagi kalut Bang. Lu mah enak Bang, udah cair Bang. Apaan cair? Ini cair. Air ya, dari air. Pak Gusti mah udah dikeluarin tadi katanya. Ayo kelompok 2, kelompok 3. Kak Rohim, ini bulan apa ini? Oktober. Wah, tanda-tanda ini ya. Naik serti. Serti tanda tangan doang. Udah tanda tangan udah? Belum. Saya mah udah. Hah? Nah, udah saya mah. Belum ya? Lah udah. Saya mah udah. Pokoknya TU saya kalau kerja kagak bener, lu kerja timbang kerja ngelayanin guru harus bener. Kak Rohim, contoh kwitansi mana ini belum dikirim? Oh iya, sorry. Tenang. Aman, ini pakai bilang aman. Tenang. Saya kirim. Ada, udah ada. Contoh kwitansi apaan? Mana yang suruh ngisi apaan? Bilang dia nanya tuh. Nah loh, ada uang denger ini. Mana yang suruh ngisi apaan? Wah. Apa Bang nih? Bang Roy jangan dikasih tahu, biarin. Ayo kelompok 2, kelompok 3. Pak Rohim dikirim itu cepetan tuh, orang pada demo kan, dikata dari tadi juga. Nyiapin kwitansi kita kali ya. Gusti, ente kalau ngomong mukanya tongolin, gak sopan kalau ada mukanya ente. Ente ngomong sama pimpinan ini, Gusti. Iya tuh, ada fasilitator, ada calon. Adabnya dipakai, FP. Gus. Aduh, itu gimana? Gusti kalau ngomong adabnya dipakai. Gusti kalau ngomong sama Kemenpora hati-hati no, Kemenpora Prabowo langsung. Lah nggak tahu ya Kemenpora sekarang siapa? Nah, Itu ada tuh fotonya. Ya, Kemenpora sama kita mah tentang olahraga pahaman dia kita tuh kan. Iya. Lah, lucu itu ngapa kebalik begitu lucu, gua ngeliat lu jadi puyeng. Sengaja. HP-nya nggak bisa didiriin tuh.
Emang koslet kadang-kadang lucu. Ini Pardi Ini kalau udah lagi tanggal begini, Pardi kalau lagi begini berarti lagi tugas nih, tugas PP nih. Pardi lagi tugas PP nih. Kalau nggak tugas PP lagi di kolam. Iya, bisa jadi itu kolom itu mainannya. Mana sedang-sedangnya Ayo, lagi tanggal segini. kelompok 2, kelompok 3. Kalau saya mau kelompok 4 ya. Yo, silakan ke yoga. Kayon, Siap. gas Yon. Nih kelompok kakak yoga dulu nih, kelompok kakak yoga dulu. Ya, yoga Oke, silakan. siap. Kak Renfadri ya? Iya kak, ya kak. Ah, nanti biar saya yang nyampein. Masih belum. Ada yang mau beli jasa sih, Hamdan. Ya tunggu. Oke kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami tadi. Kak, dari yang atasnya dulu kak. Memperkenalkan diri dulu kak. Ya, siap. Oh, maaf kak. Ya, kami dari kelompok 2. Pertama saya sendiri Ren Fadri, kemudian ada Kak Gilang, ada Kak Yoga dan Kak Pardi. Oke, untuk tadi kami telah berdiskusi. Pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Dalam mendapatkan perhatian peserta didik, pertama menetapkan tanda atau prosedur. Kami membuat kesepakatan kelas. Kemudian menggunakan permainan kata atau istilah olahraga. Kemudian ada ice breaking, menggunakan gerak dan lagu dalam pemanasan. Kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama, mengatur posisi agar tidak tersorot matahari. Jadi kita itu membariskan siswa itu kalau bisa membelakangi matahari. Kemudian jogging ke area luar sekolah. Ya, dan mengajak siswa ke tempat yang lebih aman. Misalnya di tempat pohon-pohon, kita pastikan pohon tersebut tidak ada kayu yang rapuh di atasnya dan tidak menimpa siswa atau peserta didik. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Menambah volume suara dengan tegas. Kemudian membentuk lingkaran sambil meminta peserta didik lebih mendekati merapat ke arah guru. Karena kalau di lapangan, kalau siswanya menyebar terluas, jadi suaranya takutnya tidak terdengar oleh peserta didik. Kemudian penggunaan waktu yang efisien. Membuat rencana pembelajaran atau modul ajar yang terstruktur. Kemudian menentukan durasi waktu. Dan meminimalisir kata-kata yang panjang. Kita kalau menyampaikan kepada siswa bagaimana singkat, padat, dan mereka memahami. Berikut untuk Kak, lanjut Kak, mohon maaf Kak. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Dalam keterampilan gerak yang diajarkan, kami mengambil permainan invasi yaitu permainan basket. Kemudian untuk urutan pengajaran yang dilakukan yaitu passing, setelah passing dribble, kemudian shooting. Dan keterampilan gerak yang kedua yang diajarkan, kami mengambil kebugaran jasmani seperti lari sprint untuk latihan kecepatan, kemudian push up, back up untuk latihan kekuatan, dan lari zigzag untuk kelincahan. Isyarat atau pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan. Permainan invasi bisa menyebutkan lakukan chest pass. Nah, jadi kita menyebutkan chest pass. Jadi siswa-siswa atau peserta didik melakukan chest pass atau menyebutkan. Jadi kita urutkan. Pertama kita akan melakukan chest pass ya. Nah, terus menyebutkan tim 1. Nah,
lakukan cespas atau tim 2 atau memberi nama dalam tim tersebut seperti tim Juventus atau tim Manchester United untuk melakukan. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita membentuk kelompok atau timnya. Kemudian untuk kebugaran jasmani bisa menggunakan tepuk tangan. Kak Yoga maaf, nggak kelihatan di bawahnya Kak. Ke bawah lagi Kak. Nah, kemudian untuk kebugaran jasmani ini bisa menggunakan musik atau lagu juga. Oke kakak-kakak, mungkin itu yang bisa kami hasil dari tadi kami berdiskusi di kelompok. Untuk masukan dan tambahannya silakan Kak. Terima kasih Kak. Saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih Kakak Revandri dari kelompok 2. Selanjutnya terakhir dari kelompok 3. Maaf, barangkali dari kakak-kakak yang lain bisa memberikan masukan, tambahan tentang hasil diskusi kelompok 2. Ini yang lain pada kelompok 4, saya doang 2 Kak Rohim lah, nggak apa ya bagi kelompok. Nggak apa-apa Bang, biar akrab Bang, biar akrab. Kapan lagi daripada kakak saya gandengan sama Gusti, ntar jadi rame juga. Jangan. Nanti Jaka Semung Bogolok. Berarti kelompok siapa lagi? Saya ya? Ya, terakhir Bang, kelompoknya kakak Roy, kakak Yon. Gusti, ajarin screenshot ini. Bagi tahu ya? Kelompok Kemenpora dipersilakan. Waduh, nggak kelihatan ini. Gilang, lu lagi di mana, Lang? Gusti. Kelihatan kagak ya? Kagak ada kan, belum ada. Iya, belum. Pakai iPad soalnya nggak bisa tampil. Yon. Bang Yon, lu ganteng banget Bang Yon. Min, bisa apa enggak sih Min? Bisa. Tuh, ini doang. Tuh. Klik Bang, udah ada. Klik modul. Ini klik apa ini? Nah, tuh, WA-nya isinya apaan semua itu? Buset, bahaya SKS juga. modul Bang, SKS modul. Gua berarti ke WA ya, aturan ya? Iya. Buka dulu, ya. WA ya? Ya. Ya, Buka dah. ya. Oh, Ya. ini aturan. Waduh, Lang, Pamenpora kagak bisa buka, Lang. Lu ke rumahnya, Lang. Iya, ada main tuh. Gus, lu jangan girang banget Gus. Enggak, Bisa gua ngeliat lo. Bang Yon ganteng banget. Orang Al-Azhar banget ini. Emangnya kita pada pakai kaos? Jangan begitu Gus. Kagak enak jadinya. Nah, ini Lah. Kirain ini gimana begini? Bang Ray gak bisa ketahuan banget. Kan gua bilang. Ya gimana mau diajak ke Al-Azhar ini? Lo makanya waktu pas sekolah lo belajar Bang komputer Bang. Gue jadi mau nangis gue. Malah sama fasilitator. Coba, Apa Lang? Gusti, dipandu Gusti. Gusti, Apa sih Lang? ini Apa gimana Lang? ini nutupnya? Ya udah ditutup itu. Nah, Nggak boleh gitu Gus sama Kemenpora lo. kagak Lang. Gue mau rasa gue mau sedih Lang. Tapi nggak ada balon. Tar dulu. Ini kan dari pilih ya, Gusti. Iya apa Bang? Ini kan dari pilih informasi yang dibagi ke Google.com. Ya. Kan udah gua simpen nih Ya. Lo klik yang simpennya itu tadi. di ini ya, berarti Iya lo tadi nyimpennya di mana? Dokumen apa download? di download. Ya udah, jangan yang suara dong ya. Dibuka Udah. dulu downloadnya. Udah Lu dibuka dulu downloadnya Bang. Ya, dibuka dulu. Udah. Buka download. Terus share screen. Nanti ada yang SC itu loh sebelahnya Bang. Kalau di laptop Bang. Tanda panah. Gus. Oh, Oi, ini ya, share download ya. Pura-pura itu Bang Roy Gus. Giliran download yang lain mah bisa. Download gua dulu bisa.
Malu Lang sama Bang Yon Lang. Lah Bang Yon mah kagak demen download, langsung dia mah praktek. Buset dah tuh, lihat tuh. Klimis banget no. Nih Gusti nih. Lihat Gua, tuh. gua pokoknya gue Jumat ini Jumat bahagia, mana paketan gua habis ternyata. Aduh, ya Allah. Jangan lupa Fasilitator. nggak usah Gua kan belum pusing-pusing. pernah nge-share Ah. begini. Mana fasilitator rambutnya makin putih lagi sama jenggot itu. Mangkilan belum tahu aja pakai Kalian. pomade, gua pakai pomade. Jangan salah. Tuh Bang Yon pakai pomade Bang Yon, lu pakainya yang lengket-lengket lu. Pomade alami gua. Ya Kalian. Allah. Mana nih? Ini nih. Bagikan nih. Ini namanya ya. Tahu banget sih. Ya cuy. Gua mau nangis gua. Cuy. Gusti, diam. Gusti, diam. Gusti mesti matiin mic nih Gusti. Gusti. Apalagi Bang? Lu sharing Gusti, lu pakai laptop nggak? Gua nggak pakai, dikata gua nih bola numpang wifi gratis gua sama warga. Bang Ngacoy, Anda udah share di grup diseminasi, tolong dibukain dah. Kebiasaan latah. Nah, ini baru. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bang Roy ntar nambahin ya. Ya, siap. Baik, berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Lah, hilang lagi. Nggak hilang lagi, Pardi. Senang banget Gusti, Usheng deh. Gusti lagi di kolom. Lu lagi di kolam renang, Gusti. Iya emang tuh lagi di pinggirannya bang. Kagak. Kagak Bang. Lu kolam Beneran renang Bang. Lu bener yang bener kolam renang. Baik. Bener Bang tuh. Ayo kita lanjut ayo. Ya. Tuh, rumah Baik, warga gua. Berbagi referensi inspiratif, nama kelompok Yonan Giono dan Rohimin. Satu, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama kita lakukan kemarin ya, berpenampilan baik dan lain-lain, terus memberikan penghargaan. Nah itulah, memberikan penghargaan kepada peserta didik. Yang kedua, instruksi. Seperti itu. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, kita melihat kondisi fisik peserta didik. Apakah dalam keadaan sehat-sehat selalu untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, fasilitas yang memadai khususnya ya. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, penggunaan teknologi dan media pembelajaran yang menarik sehingga siswa dapat melihat, membuat mereka penasaran pertama ya. Jadi rasa ingin tahunya lebih besar. Yang kedua, berbicara dengan jelas atau melakukan keterampilan dengan benar. Karena di SMP ini terutama dia melihat dulu siapa yang ngajarin gitu. Kalau yang ngajarin oke, pasti insya Allah dia akan mengikuti kita. Dan apapun yang kita kasih tahu pasti dia akan melaksanakan. Yang ketiga, penggunaan waktu yang efisien. Dimulai dari pembuatan modul ajar yang tepat, waktunya diprioritaskan adalah materi, bukan games, bukan yang lain-lain. Prioritasnya adalah materi dulu, sehingga anak bisa berkembang. Nah, 2, menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama passing bola. Karena di sekolah kami ada yang namanya passing bola dinamis, gerakannya bisa Bapak atur sendiri yang dinamis seperti apa, yang statis seperti apa. Lalu instruksi dari guru, lakukan dan diskusikan, terakhir direfleksi. Yang kedua, gerak spesifik lari. Gerakan ditampilkan atau guru mencontohkan. Setelah itu instruksi,
Setelah itu mereka melakukan, setelah itu diskusi, belum lewat nih, start lagi refleksi. Yang ketiga, isyarat atau cuek pembelajaran. Keterampilan yang diajarkan, hilang nih. Langsung aja, yang pertama, melihat sumber belajar. Sumber belajar lewat YouTube atau yang lain. Lalu besoknya melakukan deskripsi. Setelah deskripsi, mereka menceritakan apa yang dia lihat. Setelah itu, lakukan aktivitas fisik di sekolah, refleksi. Lanjut lagi, kebugaran jasmani seperti sit up, back up, dan push up. Sama melihat sumber belajar, yaitu YouTube atau dan lainnya sebelum melakukan pengajaran. Lalu ketemu pagi-paginya, instruksi, praktek melakukan gerakan fisik, lalu refleksi. Mungkin Kak Roy ada tambahan lagi? Cukup. Mungkin teman-teman kalau ada yang nggak paham, biar Kak Rohim yang menjawab. Udah ini. Ya, Tutup ya. Silakan. Udah, makasih Pak Pardi. Terima kasih kelompok Siap. 3 yang terakhir yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya berharap dari diskusi ini banyak hasil-hasil yang didapat tentunya. Belum nongol ya. Refleksi yang terakhir. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK hari ini? Pasti di antara kakak-kakak dari hasil diskusi yang baru saja kita lakukan, ada informasi terbaru yang menarik tentunya dalam kegiatan pembelajaran materi PJOK. Tentunya penyajian tugas gerak PJOK itu pasti harus ada yang terbarukan, harus ada terupdatekan agar menarik bagi peserta didik. Tentunya hari ini pasti kakak-kakak sudah mendapatkan informasi yang terbaru. Silakan kakak-kakak, langsung saja, tidak usah menulis di kolom chat, apa saja informasi yang kakak-kakak dapatkan dari hasil diskusi hari ini. Ada yang mau presentasi di Jimit ini? Silakan langsung. Kakak yang siapa yang mau menyampaikan? Kak Pardi boleh, Kak Rohimin boleh, Kak Ion boleh, Kak Acuy boleh, Kak Gilang boleh, Kak Pardi boleh, Kak Ahmadi boleh, Kak Arif boleh, Kak Yoga boleh. Siapa saja yang ada di Jimit ini untuk menyampaikan. Kak Gilang, kali-kali Kak Gilang. Silakan. Pasti Bukan. ada informasi terbaru. Gilang lagi baik, Gilang orangnya. Ayo kakak-kakak. Kalau ini. Ayo Gilang. Ayo, Kak Gusti barangkali, ayo. Apa informasi terbarunya yang kakak Gusti dapatkan dari hasil diskusi hari ini? Ya pokoknya sangat menarik. Udah bagus dah. Apa contohnya Kak Gusti? Yang menarik itu apa? Yang Kak Gusti dapatkan tuh apa informasinya? Ya itu Bang Yon pakai baju batik itu sangat menarik perhatian itu. Bang Roy hasil diskusi Kak Gusti. Gusti bercanda mulu ah. Tahu Gusti. Waduh. Ini lagi belajar, aduh.
Apa yang menarik informasi Kak Gusti? Pasti ada lah selama kegiatan Itu yang diskusi. tadi yang telah disampaikan dari para presentasi tadi itu sangat menarik gitu kan. Dia itu ya salah satunya kayak tadi misalnya untuk aba-aba lari gitu kan. Bersedia, siap, ya atau mulai gitu loh. Tanpa menggunakan peluit gitu kan. Jadi ya menurut saya sih sangat menarik semua sih. Banyak perubahan. Ya biasa kita menggunakan alat, bisa tidak menggunakan alat. Itu aja sih jawaban dari saya Pak Rohim. Terima kasih. Terima kasih Kak Gusti. Baik, saya sedikit menyampaikan Kak Rohim, Siap. hasil Silakan dari Kak Roy. hasil dari diskusi kita hari ini ada perubahan untuk melakukan pembelajaran PJOK adalah bahwa tidak selamanya kita harus melakukan pembelajaran itu pakai fluid, kita juga bisa melakukan pembelajaran pakai isyarat. Dan dalam diskusi ini adalah kita dalam pembelajaran yang tersampaikan dalam diskusi ini adalah itu urutannya jelas dari pemanasan, inti sampai pendinginan, dari mulai statis, dinamis dan jelas. Jadi rangkaiannya jelas. Jadi dalam diskusi ini semua metode dari rekan teman-teman yang belum tadinya kita dapat, kita akhirnya jadi dapat. Yang belum tadinya kita tahu, kita akhirnya jadi tahu. Nah, karena adanya diskusi ini, rangkaian pembelajaran PJOK, gerak pembelajaran PJOK. Nah, jadi multi talenta ternyata gerak pembelajaran PJOK itu di dalam diskusi ini yang kita dapat. Jadi gerak pembelajaran PJOK itu banyak, cakupannya sangat luas. Ya. Seperti yang tadi teman-teman sampaikan. Nah, jadi ini bisa kita terapkan di kemudian kedepannya nanti kita pada saat kita pembelajaran atau mungkin pada saat nanti kita luring, kita lakukan pada saat peer teaching ya mungkin. Ya, betul. Demikian dari saya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Roy dan Kakak Gusti yang telah menyampaikan pendapatnya. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya, satu orang saja atau dua orang, silakan. Silakan Kak Yon, Kak Gusti sudah tadi, Kak Pardi barangkali, Kak Padli. Saya maunya Kak Gilang itu suruh jawab itu Kak Gilang. Hai Kak Acuy, perwakilan Kak Acuy. Bang Yon, lu lagi di gereja lo ya? Ya. Oh, Kak Yon, silakan. Ya, silakan Kak Yon. apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam penyajian gerak pembelajaran? Yang pertama sih yang itu Kak Rohim, efisien, penggunaan waktu yang efisien ya. Kadang-kadang kita terlena dengan gerakan-gerakan anak-anak yang sudah mahir gitu, yang sudah bagus. Kadang-kadang kita bergerak ke gerakan yang anak-anak belum menguasai, diulang lagi, tapi waktu habis. Jadi kita sulit gitu pada saat penggunaan waktu yang efisien. Apakah kita tinggal pembelajaran tersebut mereka yang belum mencapai target, apakah kita harus mengulang minggu depan? Itu menurut saya sangat sulit ya sama dua-duanya tuh. Apa kita tinggal, apa kita lanjut nih? Kayak gitu. Terus yang kedua, kenapa saya lebih menarik waktu? Karena memang anak-anak mungkin di sekolah lain gimana ya? Pembelajaran PJOK harus ada time untuk dia main bola kah, main benteng kah, main basket kah. Itu pasti anak ingin. Contoh kita belajar bola basket. Yang laki-laki pengennya, Pak, ntar kalau udah selesai kita main bola ya.
Pak, kalau kita selesai kita main tenis ya. Nah, seperti itu. Jadi ya saya sangat ingin belajar lagi lebih dalam mengenai waktu yang efisien itu seperti apa. Itu Kak. Terima kasih Kak Yon. Memang kalau kita bicara tentang waktu, luar biasa Kak Yon. Kadang-kadang saya pun agak kesulitan dalam mengatur waktu dalam pembelajaran. Jujur aja, kadang-kadang murid saya lepas juga. Karena memang ya mereka maunya seperti itu gitu. Iya, betul. Luar biasa tentang waktu itu. Kita lanjut ya. Pada sesi akhir hari ini, saya sebagai fasilitator berharap kepada peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman. Garis miring temuan peserta dari hasil berdiskusi yang baru saja kita lakukan secara kelompok tentunya. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Terima kasih kakak-kakak yang hari ini telah mengikuti JIMIT PKJ PJOK kelas 9 gelombang pertama. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini ada manfaatnya. Dan tentunya pembelajaran PJOK ke depannya menjadi lebih baik ini. Jadilah kita guru PJOK terdepan. Sekali lagi, jadilah kita guru-guru PJOK terdepan dalam semua hal. Sehingga kita tidak lagi dipandang remeh, dipandang sebelah mata oleh mapel-mapel yang lain. Marilah sama-sama kakak-kakak kita bangun PJOK lebih baik lagi. Saya tutup share screen saya, kita foto bersama. Udah di luar aja itu. Silakan foto, silakan. Bang Gusti. Pakai pose. Apa sih cuy? 1, 2, 3. Open kamera kakak-kakak. 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak. Sekali lagi terima kasih untuk kegiatan tatap muka. Silakan tunggu informasinya. Yang jelas di hari Minggu kita mengadakan kegiatan tatap muka di SMK Al Muhajirin. Bang Pardi, baju gimana tuh Bang Pardi? Sehat, insya Allah. Amin. Billahi Rohim. saya. Wassalamualaikum Untuk dress warahmatullahi code-nya wabarakatuh. kita besok hari Minggu ini kita berpakaian apa nih? Karena memang kita jangan sampai apakah memang nuansanya sopan, rapi. Kalau sopan rapi itu kan kita bisa pakai kaos yang berkerah, celana jeans. Atau